Orang-utan atau mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera, tetapi selama era Pleistosen, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Orang-utan diklasifikasikan dalam genus Pongo dan awalnya dianggap hanya terdiri dari satu spesies. Sejak tahun 1996, orang-utan dibagi menjadi dua spesies, orang-utan Kalimantan, P. pygmaeus, dengan 3 subspesies, dan orang-utan Sumatera, P. abelii. Spesies ketiga, orang-utan Tapanuli, P. tapanuliensis, diidentifikasi secara definitif pada tahun 2017. Orang-utan adalah satu-satunya genus yang masih hidup dari subfamili Ponginae, yang secara genetik terpisah dari hominidae lain, gorila, simpanse, dan manusia, antara 19,3 dan 15,7 juta tahun lalu. Orang-utan adalah kera besar yang paling arboreal karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon. Orang-utan memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan lengannya yang relatif panjang dan memiliki rambut coklat kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Orang-utan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Pejantan dewasa yang dominan memiliki bantalan pipi atau flensa yang khas dan kerap mengeluarkan teriakan panjang untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi lawan. Hal yang sama tidak dijumpai pada orang-utan jantan yang lebih muda dan mereka cenderung lebih menyerupai betina dewasa. Orang-utan adalah kera besar yang paling soliter, ikatan sosialnya terbatas dan terutama terbentuk antara induk dan anaknya yang bergantung padanya. Buah-buahan merupakan komponen makanan orang-utan yang paling penting, tetapi mereka juga dapat memakan dedaunan, kulit kayu, madu, serangga, dan telur burung. Orang-utan dapat hidup lebih dari 30 tahun, baik di alam liar maupun di penangkaran. Orang-utan termasuk primata yang paling cerdas. Mereka menggunakan berbagai peralatan rumit dan membangun sarang tidur yang kompleks setiap malam dari ranting-ranting dan dedaunan. Penelitian tentang kemampuan belajar mereka telah dilakukan secara ekstensif. Para peneliti memperkirakan bahwa pada masing-masing populasi orang-utan terdapat kultur-kulturnya tersendiri. Orang-utan telah muncul dalam karya literatur dan seni dunia setidaknya sejak abad ke-18, terutama untuk mengomentari komunitas manusia. Seorang ahli primatologi, Birute Galdikas, memelopori studi lapangan tentang orang-utan dan beberapa dari mereka telah diletakkan di fasilitas penangkaran di seluruh dunia setidaknya sejak awal abad ke-19. Ketiga spesies orang-utan ditempatkan dalam kategori terancam kritis. Aktivitas manusia sangat mengurangi populasi dan sebaran mereka. Ancaman terhadap populasi orang-utan liar meliputi perburuan liar, untuk dikonsumsi dagingnya dan sebagai tindakan balas dendam karena mereka memakan tanaman, perusakan habitat dan deforestasi, untuk penanaman kelapa sawit dan penebangan hutan, serta perdagangan hewan peliharaan ilegal. Sejumlah organisasi konservasi dan rehabilitasi telah didedikasikan untuk menjaga kelangsungan hidup orang-utan di alam liar. Orang-utan merupakan makhluk yang sangat cerdas dengan kemampuan menggunakan alat yang sangat unik. Mereka mampu membuat sarang dari daun dan cabang, memecahkan kelapa dengan batu, dan menangkap ikan di sungai dengan tombak. Untuk urusan makan dan hidup di hutan, kemampuan ini membuat orang-utan lebih efektif. Dilansir dari National Geographic, orang-utan merupakan hewan yang paling dekat kekerabatannya dengan manusia. Hewan unik ini diperkirakan memiliki DNA yang 97% mirip manusia. Secara fisik, terdapat kesamaan manusia dengan orang-utan. Dari bentuk mulut hingga tulang, orang-utan lebih dekat kekerabatannya dengan manusia daripada simpanse. Selain itu, kecerdasan yang dimiliki orang-utan dalam menggunakan alat sehari-hari bisa dibilang mirip manusia. Pantas saja dijuluki manusia hutan. Orang-utan lebih suka menghabiskan 90% kehidupan mereka di atas pohon. Mereka bisa bermain, tidur, bahkan makan dalam waktu yang lama di sarang yang mereka buat.
Orang utan membuat ayunan dari satu cabang pohon ke cabang lain untuk bermain. Kadangkala, kita melihat mereka bergelantungan terbalik di pohon dalam jangka waktu yang lama. Jika berada di tanah, mereka akan berjalan merangkak dan tidak pernah bisa lama berada di sana.